Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hidupnya istiqomah iman dan Islam. Semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Beliau membukakan jalan, saya menyampaikan tausiah. Ibu-ibu yang belum minum, segera minum. Yang belum dapat air minum, sabar, insya Allah sampai ke belakang. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan haus nanti di surga diberikan air minum dari telaga Rasulullah, la yazma'u fiha abada, tidak akan haus untuk selamanya insyaallah. Ini di atas kita drone sudah ada, lambangkan tangannya, lambaikan ke atas drone. Kira-kira agak setengah jam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jangan lama-lama, ketiak basah. Yang membawa saya ke Parigi Mutong ini adalah Bang Haji Ahmad Ali. Sudah kenal dengan Bang Ahmad Ali? Jamaah mau lihat kita berdua di sini, Bang Haji Ahmad Ali. Masya Allah. Ini Bang Ahmad Ali. Kita doakan Bang Haji Ahmad Ali sehat. Ini dari tadi saya lihat tangannya begini-begini semua. Apa maksudnya ini? Oh, ini AA, maksudnya Ahmad Ali. Kalau Tuhan membeli tali, tali dipakai mengikat kundur. Ini abang kita Bang Ahmad Ali, beliau ini calon. Hebat semua pantunnya ini. Terima kasih Bang Haji Ahmad Ali. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Kita semua mendoakan Bang Ahmad Ali, mudah-mudahan tercapai niat baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi dengar tema yang diberikan oleh Ustadz Abdul Rauf adalah beramal katanya. Kira-kira perempuan itu amalnya apa? Bersama Ahmad Ali. Kalau Habib amalnya banyak, mereka zuriat keturunan Rasulullah. Kalau ulama amalnya banyak. Terus kami yang perempuan ini amal kami apa Pak Ustadz? Maka amal perempuan ada 5. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Amal perempuan yang pertama adalah menjadi istri. Itulah amal perempuan. Yang belum jadi istri, mudah-mudahan segera datang calon suaminya. Kalau kalian mencari calon suami, nggak jauh-jauh dari sini, ada di sekitar sini mereka. Siap? Yang siap, yang udah nikah semua. Jadi menjadi istri adalah amal. Kenapa? Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, innama huwa jannatuki wa naruki.
suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi nerakamu. Maka amal yang pertama bagi perempuan adalah menjadi istri. Ini di depan saya ini adalah bidadari-bidadari surga semua. So sweet. Yang di samping Pak Ustadz, yang di samping juga. Samping kiri, samping kanan, yang ada di belakang, di balik tenda. Masya Allah. Tapi saya selama di sini ini tausiahnya tidak bisa panjang-panjang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah ini tidak bisa panjang-panjang karena kapal sudah datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Sayyidatuna Khadijah. Ketika Nabi kedinginan, turun dari Gua Hira, turun 5 ayat. Kita baca sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah enaknya kalau kita baca Quran sama-sama, yang nggak hafal nggak ketahuan. Ketika Nabi turun kedinginan, yang menyelimutinya adalah Khadijah. Maka begitu jugalah istri solihah. Ketika suaminya datang kedinginan, datang kesusahan, datang kepayahan, penyejuk hati, belayan jiwa, pengusir gundah gulana, adalah istri yang solihah. Di rumah, jangan cari ketenangan di diskotik, jangan cari ketenangan di tempat-tempat maksiat. Karena baiti, rumahku adalah surgaku. Kalau rumah itu cuma tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Betul? Kalau rumah cuma tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Betul? Kalau rumah hanya tempat jalan-jalan, apa beda rumah dengan mall? Betul? Lalu siapa yang mengisi rumah? Ada orang rumah. Apakah ibu-ibu ini orang rumah? Orang rumah. Ustadz, tapi kami bekerja Pak Ustadz. Ibu ada yang perawat, ibu ada yang dokter, ibu ada yang guru, ibu ada yang petani, ibu ada yang pedagang, ibu ada yang punya toko. Perempuan tetap boleh bekerja di luar rumah, tapi tugas utamanya adalah di rumah. Berhasilnya seorang perempuan ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan semua ibu ini anaknya soleh solihah semua, insya Allah. Amin. Ini grup pengajiannya ada yang pink, ada yang hijau daun, ada yang hijau seperti sorban Ustadz Somad, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang sangat biru, ada yang putih, ada yang hitam. Walaupun beraneka ragam, semuanya tetap ibu-ibu. Ada bapak-bapak yang pakai jilbab? Maka kalau mau masuk surga, taat kepada suami, jaga anak-anak, jaga kehormatan, maka inilah bidadari surga yang dikirim Allah ke Parigi Mutong. Ustaz dari tadi ngelihat ke atas tuh ngelihat apa? Tulisan Parigi Mutong. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini masuk surga. Yang nggak bilang amin masuk neraka. Jangan, nggak boleh begitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Minyaknya sama, airnya sama, termosnya sama, gulanya sama, kopinya sama, tehnya sama. Tapi kalau yang buat beda, rasanya beda. Coba kalau ibu yang buatkan pagi-pagi, walaupun teh nggak pakai gula, apa kata bapak? Manis bang? Kelat.
Apa kata ibu kepada bapak? Abang, tehnya nggak perlu pakai gula ya, karena aku udah manis. Abang, jangan selalu ngeliat aku ya, nanti kamu diabetes. Apa kata seorang istri berkata kepada suaminya? Aku sudah gendong anak, aku sudah membesarkan anak, aku sudah mengandung anak, jadi kamu nggak perlu lagi minta buatkan aku, kamu buat aja sendiri. Khawatirnya nanti dibuatkan asisten rumah tangga, dibuatkan pembantu asisten rumah tangga. Jangan sampai waktu libur Ramadan, waktu Idul Fitri, pas pembantu mau pulang kampung, yang nangis bukan cuman anaknya, suaminya ikut nangis. Mudah-mudahan suami ibu tidak berpindah ke lain hati. Dari bunyi aminnya ada rasa kecemasan tingkat tinggi. Itu bisa foto Ustadz, itu gambar itu diangkat ke atas, Bu. Seperti gambar saya. Siapa yang ngedit itu, ganteng sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang jual-jual poster, tolong dibeli ya, Bu ya. Itu saudara kita bukan untuk kaya, tapi untuk makan, untuk kerja, untuk yang baik-baik. Bisa dibeli? Saya dengan pedagangnya belum ada deal pembagian berapa persen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi istri, membesarkan anak, keberhasilannya adalah ketika datang saat wisuda anak, mudah-mudahan anaknya dalam keadaan sehat walafiat, tidak jadi pecandu narkoba. Anaknya tidak kena penyakit LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya Allah, jaga anak-anak kami semuanya ya Allah. Ibu saya dulu kalau datang ke rumah kami, ibu di kampung, saya dengan adik saya di kota sekolah. Kami pulang sekolah, kami lihat botol-botol parfum sudah dia pecahkan. Saya tanya, kenapa mak pecahkan botol parfum? Kusangka kalian minum air keras, kusangka kalian minum minuman keras, kusangka ini khamar. Itu parfum, Ma. Zaman dulu belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada email. Datang surat-surat pakai pos. Kutulis surat ini di atas kertas, kubiarkan pena menari-nari di atas. Dibaca sama ibu saya semua. Semua surat yang masuk kena sensor semua. Jadi bagi saya, ibu bukan sekedar ibu, tapi ibu adalah yang membesarkan, yang melahirkan, yang mendidik, yang mengajar. Kalau saya tausiah hari ini, tadi pagi tausiah di Poso, saya sangka Poso itu jamaahnya radikal, rupanya lebih radikal lagi di Parigi Mutong. Apa kata Ustadz Lutfi tadi? Selama kita jalan tausiah sama Ustadz Somad, baru inilah dia lari dari mobil naik ke atas pentas karena takut ditarik oleh emak-emak garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Ibu siap menjadi istri yang solihah. Ibu siap menjaga harkat martabat keluarga. Ibu siap menjaga kemuliaan suami. Jangan sampai ceritakan aibnya. Hunna libasul lakum, kamu menjadi pakaian bagi suamimu. Wa antum libasul lahum, dan kamu menjadi pakaian bagi istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa fungsi istri? Sebagai pakaian. Saya berani pede ceramah ini kenapa? Karena pakaian penutup kepala saya ada, penutup baju saya badan ada. Karena suami, harkat martabat, kehormatan dirinya itu dijaga oleh istri. Apakah istri yang menjaga suami atau suami menjaga istri? Oke, saya tanya sekali lagi, suami menjaga istri atau istri menjaga suami? Yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau perempuan? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Khuliqatil mar'atu min dhila'.
Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, paling atas, itulah perempuan. Lalu yang laki-laki mana? Laki-laki adalah jantung yang berdegup, yang berdetak di dalam. Letaknya di sebelah kiri, di dalam tulang rusuk. Kalau jantungnya masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tidak berdegup lagi, laki-laki adalah jantung yang berdegup di dalam. Berhenti degup jantung, berakhir rumah tangga. Laki-laki adalah jantung yang berdetak di dalam dada. Sedangkan tulang rusuk adalah yang menjaga jantung. Ini kalau terjadi kecelakaan, jatuh, jantung saya tidak akan pecah. Kenapa? Karena ada tulang rusuk. Sekarang saya tanya, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Nanti pulang ibu akan berkata, akulah tulang rusuk yang menjagamu, wahai jantung hatiku. Siap berkata demikian? Apa kata suaminya? So sweet my darling. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang ketawa santri pula. Mudah-mudahan adik-adik dapat istri yang solihah. Tapi kalau sampai kalian dapat mak lampir, hancur. Saya diceritakan oleh sahabat saya, seorang Habib dari Yaman. Namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ada satu sumur, di sumur itu ada jin yang sangat tua. Tidak ada orang yang berani mendekati sumur. Suatu ketika datanglah seorang perempuan menimba air. Ketika dia menimba air, timbanya terlalu besar. Lalu kemudian timba itu membawa dia jatuh ke bawah. Dan ketika dia jatuh ke bawah, suaminya datang mencari, mana istriku, kenapa dia hilang? Dia lihat ada tanda-tanda. Oh, sendalnya tinggal, berarti istriku jatuh ke dalam. Akhirnya dia ambil timba, suaminya menimba ke dalam. Begitu dia tarik, yang datang adalah jin dari dalam sumur. Dia tanya, kamu siapa? Aku adalah jin yang menunggu sumur ini sudah ribuan tahun lamanya. Lalu kenapa kamu naik ke atas? Ada perempuan di bawah, cerewet sekali dia. Aku baru 1 jam aja tidak tahan. Lalu jin itu bertanya, kamu siapa? Saya suaminya. Kok kamu tahan sekali? Katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berhadapan dengan perempuan yang solihah. Tapi istri saya ini cerewet, Pak Ustadz. Saya ini selalu nelpon, selalu nanya, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Motor mana? Gaji mana? Duit mana? Baju mana? Celana mana? Baju yang aku kasih, baju koko, kenapa nggak dibawa sholat? Tolong kirim fotomu sedang di mana? Kau tinggal di hotel mana? Kalau ada istri yang selalu nelpon begitu, itu bukan istri, itu bidadari surga. Karena dia tidak mau suaminya berzina, betul? Karena dia tidak mau suaminya tidur di hotel maksiat bersama orang lain, betul? Karena dia tidak mau suaminya tidak sholat, maka dia bertanya, kain yang kumasukkan ke kopermu mana? Baju koko yang aku kirim mana? Peci kenapa kau tidak pakai? Mudah-mudahan ibu masih tetap terus bertanya ke suaminya, siap? Kalian siap? Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Kadang-kadang suami salah, diluruskan oleh istri. Kadang-kadang istri salah, diluruskan oleh suami. Kadang suami istrinya salah, ditangkap sama polisi. Mudah-mudahan keduanya baik-baik saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berapa tadi kata Ustaz Somad beramal perempuan? Yang pertama, sebagai istri. Tanda-tanda istri yang solihah, iza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat hatimu senang. Bapak senang? Alhamdulillah.
Bapak senang melihat istri itu. Saya senang Pak Ustadz. Istri siapa? Enggak tahu. Kita melihat istri kita, bukan melihat istri orang. Maka istri bersoleklah, cantiklah di depan suami. Kok depan suami orang? Istri cantik di depan suami sendiri. Ini sekarang banyak perempuan di depan suami sendiri seperti sundel bolong, di depan suami orang seperti bidadari, kecuali di Parigi Mutong. Di Parigi Mutong ini, di depan Ustadz Somad mereka biasa aja. Tapi nanti begitu mereka pulang ke rumah, nggak tahu juga. Mereka cantiknya di depan para suaminya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau lihat, tenang hatimu. Idza amartaha ata'atka. Kalau engkau perintah, kalau engkau suruh, dia patuh dan taat. Apakah istri-istri di Parigi Mutong ini patuh dan taat? Pakai jilbab. Dia semuanya pakai jilbab. Ini patuh dan taat semuanya, insya Allah. Ada istri ketika disuruh pakai jilbab, nggak mau. Dia mau rambutnya seperti sarang tawon. Dia mau rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Dia mau kukunya panjang pakai kutek seperti mak lampir. Tapi di Parigi Mutong istrinya pakai hijab semuanya. Semuanya menutup aurat, semua bajunya longgar. Ada istri yang tidak mau menutup rambut, tidak mau pakai jilbab, bajunya sempit, pahanya menjerit. Tapi di Parigi Mutong ini adalah istri solihah semua. Kalau kau lihat hatimu senang, kalau kau suruh dia taat dan patuh. Wa in ribta anha, kalau kau pergi, dia menjaga anakmu, menjaga rumahmu, menjaga uangmu. Inilah istri yang solihah. Mungkin suami ibu pergi keluar kota, mungkin dia ada bisnis dan usaha, mungkin dia ke laut mencari ikan, dan ketika pulang anaknya tetap sehat. Jangan sampai pas dia pulang anak telinga tinggal 1. Semua anak-anaknya menjadi anak yang solehah, anak yang soleh, karena dibesarkan oleh istri yang baik-baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Boleh saya bertanya? Jawab dengan jujur ya. Tapi jawabannya jangan dengan suara, dalam lubuk hati yang paling dalam saja. Bisa? Jawabannya jangan bersuara, dalam hati saja. Bisa? Selama nikah, berapa kali dibangunkan suami tahajud malam? Tadi kan sudah janji, katanya menjaga harkat martabat suami. Mohon maaf Bapak, saya bukan mau mempermalukan kalian. Saya tadi kan sudah janji supaya jawabannya dalam hati yang paling dah. Mudah-mudahan malam ini mereka membangunkan untuk tahajud. Selama ini mereka selalu membangunkan kami, Pak Ustadz, untuk apa? Nonton bola, buatkan kopi. Selama ini mereka selalu membangunkan saya, Pak Ustadz, bangun, bangun, bangun. Kenapa? Mau kemana? Minta temani ke dapur, takut hantu. Mama, temanin Papa mau ke dapur, Papa takut sama hantu. Kenapa minta takut Mama? Karena hantunya takut sama Mama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ketiga. Pertama jadi istri, sekarang yang kedua jadi ibu.
Kira-kira laki-laki ini kalau dikasih amanah mengandung bisa atau tidak? Tidak. Siapa bilang tidak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Tapi kenapa yang dipilih Allah mengandung ibu, bukan bapak? Karena seandainya kami laki-laki ini disuruh ngandung, mungkin 2 bulan aja. 2 bulan terus habis itu kami letakkan dulu, capek kali. Tapi perempuan dengan sabarnya 9 bulan 10 hari. Di Parigi Mutong ngandung masih 9 bulan 10 hari. Loh, inilah perempuan solihah-solihah ini. Ditanya malah ketawa. Kenapa Ustaz tanya begitu? Soalnya di beberapa tempat saya pernah diundang acara walimahnya Januari, Mei sudah akikah. Kita pun heran, loh, ini yang undangan kemarin akad nikah, nasihat pernikahan, iya. Januari kemarin, iya. Ini Mei sudah lahir anaknya, iya. Kenapa cepat sekali? Ini edisi minimalis, Pak Ustaz. Ternyata di Parigi Mutong mengandungnya masih 9 bulan 10 hari. Apa kata Allah tentang mengandung? Wa'nan ala wa'nin, lemah di atas lemah. Bapak pernah lemah? Laki-laki cuman lemah, pernah lemah. Tapi perempuan wa'nan ala wa'nin, lemah di atas lemah. Inilah yang tidak bisa ditafsirkan oleh laki-laki. Ayat ini tidak bisa ditafsirkan laki-laki. Kenapa? Karena kalau saya tafsirkan nanti tentang lemah di atas lemah, nanti ibu semua akan ngomong, alah kayak pernah ngandung aja. Pertama mengandung, maka organ tubuhnya, sel-sel dalam badannya, hormon-hormonnya berubah. Penciumannya mulai tajam. Suaminya diciumnya bau bangkai. Betul, Bu? Betul kata mereka. Apa kata dia ke suaminya? Tolong kau pergi jauh-jauh, aku sudah mencium bau setan. Kenapa? Karena hormon di tubuhnya sudah mulai berubah. Lalu kemudian di dalamnya ada rahim. Sebelumnya rahimnya kecil, ususnya besar. Tiba-tiba rahimnya membesar karena anak-anak janin di dalam. Lalu kemudian ususnya mengecil, makannya tidak lagi bisa banyak karena anak mulai besar. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lalu tulang belakangnya membengkok, dia pun berjalan tidak lagi lurus, tapi mulai dia berjalan begini. Lalu ada orang yang tega mengejek anak-anak muda duduk di pinggir jalan, mengejek perempuan hamil lewat. Apa kata dia? Kukira kura-kura. Kau sedang mengejek ibumu, kau sedang mengejek nenekmu, kau sedang mengejek perempuan yang mengandungkanmu. Lalu sampai akhirnya 9 bulan 10 hari, anak itu pun keluar. Buka 1, buka 2, buka 3, sampai akhirnya robek dagingnya. Hai laki-laki, kalau kalian mau merasakan, pulang dari sini, ambil pisau silet, robek kulitmu. Ini 3 yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusukan. Itulah kenapa perempuan dapat 3, kami laki-laki cuma dapat 1. Ummuka, 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 abuka. Ummuka, 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 abuka. Perempuan 3. Kenapa? Karena dia mengandung. Siapa laki-laki yang mau mengandung, pulang dari sini, beli kelapa. Akhir zaman. Kalau ada akhir tentu ada awal. Ada setengah kelompok mengatakan dunia ini tiada berawal, tiada berakhir. Kata dia dunia ini qadim, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini qadim, tentu ada 2 yang qadim, ada 2 yang kekal abadi. Maka orang yang mengatakan alam ini kekal, tiada berawal, tiada berakhir, dia sudah syirik. Syirik maknanya mengatakan ada 2 yang qadim. Allah tiada berawal, tiada berakhir. Kalah kita. Dunia tiada berawal, tiada berakhir. Siapa yang mengatakan alam ini tiada berawal, tiada berakhir, maka dia syirik. Perempuan tidak hanya mengandung,
maka tidak diterima amalnya. La in asyrakta, kalau engkau syirik la yahbatanna amaluka, kalau engkau syirik maka seluruh amalmu akan gugur, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tajuk kita subuh ini. Sama-sama percaya bahwa dunia akan berakhir. Yahudi mengatakan dunia akan berakhir, akan kiamat. Nasrani mengatakan dunia pun akan berakhir, hancur, akan kiamat. Bagaimana dengan Islam? Ibu saya yang mengajarkan saya mahwal iman. Apa itu iman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum minabillah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Wa tu'minu billah wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Siapa yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, maka dia tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah akhir zaman. Saya nak menjelaskan tajuk kita subuh ini. Fitnah terjadi banyaknya siksa-siksa. Akhir zaman di ujung zaman. Menunjukkan dulu ada awal zaman, sekarang ada akhir zaman. Ada awal masa dunia, kita sekarang sudah berada di ujung dunia. Manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia melihat dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek. Jadi perempuan tua bersolek ini sudah nampak Nabi sejak masa Isra Mi'raj. Jadi jangan terkejut bila sekarang nampak ada orang tua bersolek. Dah lama dah. Ini beras. Kata Nabi kepada Jibril, apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dunia. Dunia sudah tua, tapi dia tetap juga ingin menampakkan dirinya muda. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya. Wa idzal quburu bu'athirat, dan kubur akan dibangkitkan. Semua yang ada di dalam tanah ini akan bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sudah bawa kayu rotan. Pulang, mandi, kenapa mandi, tanah ini tidak bergulung? Kenapa tanah ini tidak bergoncang? Kenapa kulit tanah ini tetap stabil? Sudah tidak mencari ikan di dalam sawah. Anak-anak sekarang di dalam rumah seperti kertas yang ditempel di dinding. Datang angin kencang, manakala angin kencang datang, kertas tak bergoyang sebab ada pakunya. Apa paku tanah ini? Surah An-Naba juzuk 30. Wal jibala autada, kami jadikan bukit-bukit, gunung-gunung sebagai autada, pasak. Kalau kita membuat kemah ada tiang, tiang ini bergoncang. Bagaimana supaya tiang ini tidak bergoncang? Pasak di tepi tiang. Pasak. Dunia ini adalah bukit-bukit. Kalau kita menengok ada bukit, maka sebenarnya sepertiganya saja yang ada di atas. Bukit yang besar di atas itu sepertiga, 2/3 bukit terhunjam tertanam ke dalam tanah. Makanya ibu sambil masak, wal jibala autada. Tapi sampai masanya nanti bukit ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil. Ibu saya ngukur kelapa di dapur, terdengar suara azan. Kal ihni, seperti bulu kambing. Maufush, bulu kambing yang dihembus angin. Hebatnya ayat-ayat Al-Quran itu, Allah memilih kata-kata sesuai dengan keadaan. Sembayang malam berat, nak jaga tidur malam berat. Kata berat bangun malam itu mengucapkannya pun berat. Wa minal laili fatahajjad, tahajjad berat. Sebagaimana beratnya jaga tengah malam, begitu Allah pilihkan kata yang berat, tahajjud berat. Berarti ibu saya wa takunul jibalu kal ainil manfus. Saya bangga. Wa takunul jibal, bukit-bukit, gunung-gunung yang besar, yang berapi. Ibu saya tidak sekolah S1, S2, S3, S3, seperti bulu kambing. Tapi dia mendidik saya dan adik saya. Ibu mungkin nun berjumpa dengan fa mengeluarkan angin,
shin pun menghembuskan angin. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, kalainil maut, sebagaimana terbangnya bulu kambing dari tapak yang dihembus angin, begitulah gunung-gunung akan tercabut. Kalau gunung-gunung yang besar, gunung yang dari batu, gunung yang berapi, yang mengeluarkan lahar, itu tercabut dari tanah seperti bulu kambing dihembus angin, bagaimana agaknya kita nanti? Tak tahu entah macam mana. Macam butiran debu-debu, macam butiran tepung yang dihembus angin kencang. Wataran nasa sukara. Selepas gunung-gunung itu tercabut, lalu tanah ini bergoncang, kau lihat manusia macam mabuk. Wataran nasa sukara. Kau pandang manusia macam mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Mereka berjalan bergoncang bukan karena mabuk. Walakin azab Allah syadid, kerana azab Allah itu amat sangat kuat. Oleh sebab itu dianjurkan membaca tafsir juzuk 30. Syekh Muhammad Abduh, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Manar, yang ditulis oleh muridnya. Dia bagi tazkirah saja, dia tak ada menulis, tapi kemudian muridnya Rashid Ridha menulis. Itulah dia tafsir Al-Manar. Dia tidak memulai tafsir dari juzuk 1 Al-Baqarah, tapi dia mulakan juzuk 30. Sebab apa? Sebab mengkaji juzuk 30, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun. Bercerita tentang hari kiamat. Orang kalau sudah bercerita tentang hari kiamat, datang rasa takut, datang rasa cemas, datang rasa khawatir, kita akan mati, dunia akan binasa, apa yang akan kita bawa? Selepas dia mengkaji juzuk 30, datanglah semangatnya, khusyuklah dia salat, datang semangatnya beribadah, datang hilang rasa cinta harta, dia akan berwakaf, berinfak, bersedekah. Maka fitnah akhir zaman ini perlu dikaji selalu supaya kita mendatangkan khusyuk dalam hati, takut dalam hati, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah akhir zaman. Hadis yang saya pilih diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pendek saja, Sahih Al-Bukhari, tapi sebenarnya judul kitab ini panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. 7. Disebut dia Al-Jami' kerana dia mencakup 3 aspek: akidah, ibadah, akhlak. Al-Musnad kerana hadis-hadisnya bersanad dari Imam Al-Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada silsilah. Al-Mukhtasar kerana dia ringkasan, 7.275 hadis sahaja, padahal hadis Nabi banyak, maka dia ringkaskan, dia kecilkan menjadi 7.275 hadis. Min umuri Rasulullah, semua perkara-perkara Rasulullah, wa sunani, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, wa ayyami, hari-hari kehidupan Rasulullah SAW. Disebut Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang, Bukhari nama kampung, Bukhara, Uzbekistan sekarang. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bardizbah datuk dia yang kelima mu'alaf masuk Islam, Majusi, penyembah api dari Persia, Iran sekarang. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. 16 tahun berkeliling, semuanya dibuat naik 16 tahun berkeliling. Maka Madinah, Syam, Suriah, Mesir, balik, barulah kemudian dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. 16 tahun belajar hadis, baru dia mengajar hadis. Kita sekarang 16 kali masuk. Ini bukti itu pun ada 2-3 kali tak datang sebab jam. Kenapa? Selepas itu nak mencuba mengajar hadis dan berkata, kalau Bukhari mengajar hadis, aku pun boleh mengajar hadis. Bukhari makan, aku makan. Bukhari minum, aku minum. Bukhari manusia, aku manusia. Bukhari mengajar hadis, aku mengajar hadis. Betul. Tapi Bukhari mengajar hadis dari kepalanya, kita mengajar hadis dari laptop. Mati laptop, hilang hadis. Bedak lempel. Oleh sebab itu maka Imam Al-Bukhari, Masya Allah, Tabarakallah, berapa hafazan hadis Imam Al-Bukhari? 600,000 hadis.
600.000 hadis. Ini hari Lalu kemudian dari 100 alfi hadis dia buang hadis-hadis ini dhaif, nanti dia buang sore hadis-hadis anak maudhu'. perempuan mulai Akhirnya akan 300.000 keluar hadis. Dari 300.000 itu dia kecilkan Playboy, lagi menjadi cap tupai mulai 7.275 Ini hadis. jam 5 Itulah yang jam dikaji 6, oleh umat mereka Islam datang pakai dari sepeda mulai motor yang knalpotnya Maghribi sudah disemai. hinggalah ke Bunyi semenanjung knalpotnya. Melayu. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menghafaz dan mengajarkan lewat di depan rumah hadis-hadis ibu, Sahih Al-Bukhari insyaallah. Diambil dari kita, diambil dari bab zuhurul fitan. Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan, jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Dus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dusi. Karena selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Tiba-tiba kau datang, ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut, tak sampai hati dia menengok ada kucing, tak makan dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang dah jadi mak budak-budak. Silakan berzina, silakan. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi, pagi tidur, petang tidur. Jaga anak perempuan. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja setiap bulan Februari. Bulan Februari datang, rupanya dah yang ke-7 kali. Bulan Februari ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9, pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ke-7 ke-8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020, 17 tahun. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman. Kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Ternyata kalau kita ceramah, tak terasa waktu begitu cepat engkau sudah datang saja nak menagih hutang. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Nanti kalau tausiahnya, apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu ya taqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada Google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit, semuanya sepakat mengatakan 50 menit lama, 5 menit kejam. Saya tanya 2 kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 minit. Lepas itu saya balik, mana yang lebih lama? 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB, Instagram. Lebih lama 5 minit menunggu azan maghrib. 5 minit menunggu azan maghrib bulan puasa macam-macam mati jam. InsyaAllah kita tawaf dan sa'i di 50 menit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu, saya semakin saya baca hadis Nabi makin kuat
keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman, masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu. Habis. jadi pemimpin. Saya Ustaz Abdul Somad, memang zaman ini tak terasa cepat betul. Rasa-rasa kejap-kejap dah bulan Ramadan. Tak terasa baru saja Idul Fitri dah masuk pula lagi. Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai kita, saya semakin saya baca hadis ni semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa. Pak Ahmad Tapi Ali mau kemudian berangkatkan zaman orang yang kita umroh. lalui Berapa orang? tak sama 100 seperti yang orang. dikatakan Jangan, Nabi. jangan, Mungkin jangan. datang juga keraguan dalam hati. Kira-kira Betul kah ini? program sosial ini Tapi jadi atau ternyata nggak jadi? 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu. Ibu dan Masya Allah, tabarakallah. Hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini, habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri wa layalin nashr, mendampingi siapa? masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Hajat kita semua, Pak Ahmad Ali jadi Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah datang. September kurma besan sekarang sudah berkurang, tak Oktober berbuah. 30 malam. Lalu kemudian apa lagi? 30 malam. Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Siapa yang mau kami pilih Pak Ustadz? Kalau sebab pergi itu, sholat tapi Jumat, manakala jangan lupa bawa dulu kain. datang Habib Kalau ada sahabat Umar bin bersama, Hafiz, jangan yang lain. saya hadir majelis itu, Setuju. adalah seorang bertanya, Bisa Habib, iya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Insya Allah. Saya tengok Perempuan yang pertama Habib jadi menjawab, istri. sepertinya dia yang macam kedua tak suka pertanyaan. jadi ibu. Kata dia, Perempuan kita yang tak ketiga perlu mencari-cari dia dah jadi lahir anak. atau belum, Perempuan kampung yang dia di mana, dia lahir di mendampingi hospital pemimpin. mana, Gak dia. bisa mendampingi pemimpin. Yang perlu kita siapkan adalah Mendoakan iman dan pemimpin. takwa, Gak bisa pengetahuan mendoakan kita, pemimpin. supaya kita Memilih jangan pemimpin. sampai Gak bisa terkecoh, memilih supaya pemimpin. kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Apa yang bisa dilakukan perempuan? Membaca, Tidak bisa menghafaz dilakukan oleh orang lain. 10 Kami ayat di awal laki-laki surah bisa. Apapun bisa Al-Kahf. kami lakukan. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung dia hafaz, 30 juzuk dia hafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran, ya Allah, supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman.
Karena waktu semakin dekat tak terasa hilang berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wudhu salat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam salat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wudhu dan kita sempat salat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usolli sunnatul witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Nanti malam jaga tidak witir lagi, hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan solat tahajud. Elok amat sangat baik solat wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatul wudhu raka'atain lillahi ta'ala. Selepas solat wudhu solat sunat taubat. Usolli sunatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Selepas solat sunat taubat solat sunat hajat. Usolli sunatul hajat. Selepas itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14 elok tak salah, karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Ambal dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan as-sajjad, sehatkan dari narkoba, sehatkan dari kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun, kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang berani melawan perempuan. Zakarallah, dia berzikir mengingat Allah khalian di tengah malam, tak ada manusia. Fafadat ainahu, menetes air mata. Maka yang pertama ini jangan sampai kita kehilangan waktu, kerana waktu al-waktu kasaif. Waktu ini seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan dia, kalau kau dapat pedang patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu, kemana saja waktu yang sudah kau pakai. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Pokoknya keliling-keliling. Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya nanti. Tapi Nabi bagi tahu di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu 4. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran. 17 tahun habis i'tikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik 71 tahun habis. Rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, batuk mati. Kita ikuti apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabuz zaman. Yang kedua, kita akan berdoa bersama. Yang kedua adalah wa yang qusul ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wa yang qusul ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu, asal dia pandai berbicara, dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel. Banyak pula follower dia daripada follower kita. Banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu.
Untuk apa Abdul Somad sudah berumur 43 tahun pun masih pergi juga lagi ke Sudan belajar? Apa yang nak dicari ini? Tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai akhir hidupnya mencari ilmu, insyaAllah. Saya datang kemari bukan niat mengajarkan ilmu, saya datang ke Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazi'ul ilmu intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya, enggak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama, dengan matinya ulama maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i berkurang ilmu, meninggal Imam Nawawi berkurang ilmu, meninggal Imam Fulan berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bi thawbil ulama, orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berteramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini nama dia Sony. Manusia ini lupa. Oleh sebab itu maka yang kedua akhir zaman, wayang kusul ilmu makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit? Siapa yang memberikan belanja? Siapa yang mengirimkan ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insyaAllah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, alftau bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah, fatwa tanpa ilmu. Dhalla wa adalla, dhallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Na'udzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wayanqusul ilmu, setelah habisnya ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wayulqas syuh. Wa may yuqashuh, sin dengan hak kecil. Wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit, uang itu hanya dia makan saja, dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh.
Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia pegang, dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar. Lama-lama saya baca, rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan balik dari sini beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa sembahyang supaya ingat mati. Bolehkah menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata, mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati, kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana rasa mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting subang, lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki, datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit, na'udzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia. Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, bolehkah perempuan yang perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh. Maka dia biarkan saja anak itu lahir dan dia tidak dianggap berdosa karena ini sudah takdir Allah SWT. Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyaklah selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uighur. Umat Islam berkumpullah
presiden-presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, kumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uighur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uighur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong mudah saja. Mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata, cukup datang corona, selesai. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas dengan tipu daya yang lain. In tansurullah, kalau kau tolong, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena di antara dia dengan Allah tak ada hijab sama sekali. Wa yakthurul wa tazharul fitan, banyaklah fitnah. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al haraj al qatlu, nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestin sampai sekarang tak berakhir. Pembunuhan Rohingya tak berakhir. Pembunuhan di Uighur, pembunuhan. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih